Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersatu rahim dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Subhanallah, sekarang sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri dan terasa sekali suasananya di mana khususnya di Jakarta ya, jalanan sudah mulai lengang ya, karena cukup banyak orang yang berencana untuk pulang kampung alias mudik. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berencana juga untuk mudik di tahun ini ya, untuk berkumpul dengan keluarga, bersilaturahim dengan keluarga? Pastinya. Ya, insya Allah. Kalaupun Anda berencana untuk mudik, hati-hati karena perjalanan untuk pulang kampung, khususnya yang berada di Jawa Timur, dari Jakarta ataupun tempat-tempat lainnya membutuhkan tenaga dan juga konsentrasi. Jadi harus banyak istirahat. Ya, jangan memaksakan diri. Baik, pemirsa, kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema budaya mudik yang insya Allah nanti akan hadir bersama kita, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ, dan juga nanti juga hadir bersama kita Gubernur Provinsi DKI Jakarta insya Allah, yaitu Bapak Fauzi Bowo akan bersama-sama kita, dan juga akan hadir juga Ustadz Soleh Mahmud. Nah, ngomong-ngomong soal mudik nih, sebelum kita nanti masuk ke tausiah, kebetulan di belakang saya ada kawan-kawan dari Aryan sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman Aryan sih kan dari Bandung ya. Yai. Saya mau ngomong mudik, cuman bingung juga nih, mudik Jakarta Bandung mah deket banget ya, 2 jam. Ada nggak yang kampungnya ini nggak di Bandung nih? Pulang kampung ada tradisi. Kebetulan mudik? malam ini kayaknya drummer saya mau pulang ke Solo. Oh ya, namanya siapa Mas? Wisnu. Wisnu di mana kampungnya? Di Solo. Sragen. Solo. Itu rutin pulang kampung tiap tahun? Rutin tiap tahun. Oh gitu ya. Di Sragen itu biasanya apa sih tradisinya pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri? Apa ya, mungkin tradisinya sih sebenarnya sama aja sih sama yang di tempat lain, cuman ya berkunjung keluarga gitu ya. Terus ada makanan khusus nggak yang bikin kangen gitu pengen pulang kampung? sama aja kayaknya ketupat juga kayaknya. Ketupat iyalah. Oke deh. Baik, nah pasti saya yakin Anda juga mungkin di rumah punya alasan-alasan khusus ya untuk pulang kampung. Di antaranya adalah untuk berkumpul dengan sanak keluarga, dengan orang-orang tua yang kita cintai. Ya, mudah-mudahan perjalanan Anda bisa selamat sampai di tujuan. Dan tema kita kali ini seperti saya sampaikan adalah budaya mudik. Nah, pemirsa, mari sama-sama sambil kita merendahkan diri kita ya di hadapan Allah, kita berharap juga Hari Raya Idul Fitri ini benar-benar bisa mensucikan hati kita dengan kita mohon ampunan kepada Allah seperti lagu yang akan dibawakan oleh kawan-kawan kita dari Aryan. Pemirsa, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Cepat memohon ampun padanya. Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, sekarang kita sudah masuki hari ke-28 di bulan suci Ramadan. Tadi malam mungkin Anda juga masih banyak juga yang meramaikan masjid ya dengan beritikaf ya. Gak apa-apa, karena kita terus berharap keberkahan dari Allah ya. Tidak hanya malam ganjil ya gitu. Kata ada orang bilang kalau hanya nungguin malam ganjil aja, ustadz-ustadz itu cenderung pragmatis katanya. Keberkahan itu bisa di malam-malam apa aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pemirsa dimanapun saja Anda berada, sambil menunggu kedatangan Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Dan juga nanti kami akan memberikan hadiah kepada Anda melalui kuis persembahan dari Oli Top One ya. Saya sedikit membahasnya tentang pengalaman mudik. Cukup banyak kalau Anda perhatikan ya. Orang ini memaksakan diri untuk mudik dalam rangka apa? Memohon maaf kepada orang tua yang di kampung, keluarga, mengobati kerinduan setelah setahun lamanya berjuang di kota besar. Nah, mudah-mudahan ini satu momen yang baik bagi kita semua. Tapi bagaimana kalau misalnya kita nggak sempat pulang kampung? Apalagi kita sengaja nggak pulang kampung karena males lihat orang yang di rumah. Kenapa? Ntar berantem. Ntar yang sana bukan maaf-maafan malah ribut. Nah, untuk itu kesempatan pertama kita berikan kepada Ustadz Soleh Mahmud yang sudah hadir bersama kita. Silakan Ustadz Soleh. Terima kasih Kak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan juga segenap kaum muslimin, muslimat, ibu bapak serta anak-anak muda yang hadir di Masjid Al-Bakri Rasuna Said Kuningan ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, dan insya Allah Kiai Haji Zainuddin MZ juga akan hadir bersama dengan kita, dan insya Allah Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo juga akan hadir menemani kita semua. Pemirsa di seluruh tanah air, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa tinggal 2 hari lagi ya, insya Allah kita mengakhiri puasa Ramadan. Seneng nggak? Seneng. Masa berpisah ame puasa? Seneng. Seneng karena sebentar lagi kita akan memasuki hari kemenangan. Ketika kita berperang, terus perang yang kita lakukan menang, kita senang nggak? Bersyukur nggak? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah bisa melewati segala macam latihan yang kita lakukan 1 bulan penuh sepanjang bulan Ramadan. Begitu kita bahagia, kita senang, kebahagiaan ini ingin kita berikan juga kepada orang lain, baik yang ada di sebelah rumah kita maupun yang ada di wilayah kampung kita atau yang ada di tempat kelahiran kita, dengan cara kita pulang kampung atau mudik. Memang budaya ini budaya yang unik, dan ini hanya ada di Indonesia yang kita cintai. Berasal dan berawal dari apa kok bisa-bisanya di antara kita umat Islam di Indonesia ini mengadakan acara budaya mudik? Terinspirasi dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau saat menuruni tangga tempat beliau khutbah, tiba-tiba turun tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Lalu turun ke tangga yang kedua, beliau kembali mengucapkan amin. Turun lagi sampai tangga yang terakhir, beliau mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kenapa kagak ada amin, kagak ada hujan, kok ngomong amin sampai 3 kali? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika aku menuruni tangga yang pertama, malaikat Jibril memberikan kepadaku satu bisikan dengan sebuah doa, ya Muhammad, ya Rasul, aminkan doa yang aku panjatkan. Doa apa itu? Ya Allah, tolaklah segala amal ibadah puasa hambamu yang mereka belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Jadi bagi kita yang masih memiliki ayah, masih memiliki ibu, atau masih memiliki keduanya, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk kita memohon maaf atas segala salah dan silap yang pernah kita lakukan selama 1 tahun. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah, keberkahan yang Allah berikan adalah tergantung ridho dari kedua orang tua kita. Mungkin ada kata yang salah, ada sesuatu yang pernah menyakitkan hatinya. Mumpung 1 tahun ini kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan orang tua kita, di momen yang tepat Idul Fitri, kita memohon maaf atas segala salah dan silap yang mungkin selama ini pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril. Doa apa itu? Nanti insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan. Ya, silakan Kak David. Terima kasih banyak Ustaz Somet. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sedikit sampaikan oleh Ustaz Somet. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan mendengarkan juga lanjutan tausiahnya dari guru kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Kiai Haji 31 Hijriah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita mulai lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, ngomong-ngomong soal budaya mudik nih, saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Ada yang mudik gak? Bu, ada yang mudik gak? Ada apa nggak ada? Ada. Yang ada angkat tangan coba Bu, angkat tangan. Yang ada 1, 2, 3, 4, makin banyak ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat kita untuk pulang kampung bersilaturahim dengan keluarga ya. Nah, buat Anda pemirsa, memang benar silaturahim atau menyambung tali persaudaraan kita dengan keluarga kita, terutama meminta maaf, itu adalah sesuatu yang harus ya sepertinya, apalagi mengingat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Solmed. Tadi baru pertama Ustadz, kepada orang tua. Yang dua lagi apa Ustadz? Silakan Ustadz. Betul. Semangat silaturahmi ingin menyambung persaudaraan itulah kemudian banyak di antara kita yang mudik pulang kampung. Yang kedua, Rasul kemudian mengaminkan doanya malaikat Jibril, di mana Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, tolaklah ibadah puasa hambamu yang dia ketika menjadi seorang istri tidak meminta maaf kepada suaminya. Jadi untuk para ibu, yuk sama-sama kita memohon maaf kepada suami kita. Mungkin tanpa sengaja pernah ngebuka dompetnya, terus ngambil cebanan, ya akhirnya suami kita kagak punya ongkos dia di jalanan karena cebannya udah diambil sama ibu. Begitu juga suami, kita tidak boleh egois, kita juga harus tetap meminta maaf kepada istri kita. Mungkin selama kita bersama dengan istri kita ada banyak salah, lupa dan khilaf atau kewajiban yang belum kita jalankan. Dan yang ketiga, Rasul kemudian mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ketika itu Jibril berdoa, ya Allah, tolaklah amal ibadah puasa hambamu yang mereka belum meminta maaf kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada kawannya, kepada sesama muslim di antara mereka. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Rasanya sayang sekali kalau hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ayahanda Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, beliau yang akan lebih banyak mengupas tentang apa saja perkara-perkara puasa dan budaya mudik. Ya. Nah, mudah-mudahan amat sangat bermanfaat. Terima kasih dari saya, Kak David ya. Terima kasih dan Ustaz untuk Solmed. semuanya, saya juga akan langsung mudik nih. Langsung pulang ke Sumatera Utara? Enggak, mudik ke belakang maksudnya. Baik Ustaz Solmed, fadhol. Baik, kesempatan berikutnya kita berikan kepada guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Fadhol, kita takbir Allahu Akbar. Silakan Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air, Ananda Ustadz Soleh Mahmud tadi menjelaskan hadis yang menjadi inspirasi bagi upacara mudik untuk menyempurnakan ibadah puasa. Dalam konteks ini, menyempurnakan ibadah puasa. Saya perkuat dengan satu hadis lagi, nanti baru kita komentarin. Satu hari Rasulullah kumpul dengan para sahabat, beliau tanya begini, Atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang sial, dangkalan. Tahu sial dangkalan? Jatuh kecebur sumur ketiban ember, itu sial dangkalan namanya. Keceburnya aja udah ngebet, ketiban ember lagi. Kamu siapa orang bangkrut, orang yang tidak beruntung itu siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ya Rasul, yang bangkrut kalau lebaran kagak bisa mudik. Oh bukan. Yang bangkrut yang kagak punya duit ya Rasul. Bengong aja udah kayak ayam makan karet. Bangkrut itu apa-apa nggak bisa. Bukan. Rasul jawab, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut, yang tidak beruntung dari golongan umatku, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Innal muflisa min ummati,
Orang yang bangkrut dari golongan umatku itu siapa? Mayyati yaumal qiyamah, orang yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah bisolatin, dengan bawa pahala solatnya, karena dia tukang solat. Lapor Tuhan, nih pahala solat saya, nih yang wajib, yang rawatib, nih terawihnya nih, yang macam yang 21, yang 443 kayak Brasil, macam-macam lah. Wasiamin, dia juga datang setor bawa pahala puasanya. Ini pahala puasa saya nih, yang Ramadannya, yang 6 hari Syawalnya, yang Senin Kemisnya, setor. Wa zakatin, bawa pahala zakat, karena waktu di dunia dia tukang zakat, ahli sedekah. Sayang, kata Nabi, di satu pihak datang bawa pahala kebaikan, di lain pihak bawa kesalahan. Kenapa? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia datang bawa dosa karena pernah mencaci maki orang. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim. Wa syafaka dama hadza, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Wa qadzafa hadza, pernah fitnah orang dengan cara yang zalim. Kalau ini yang terjadi, lagi enak disetor, Tuhan, ini pahala sembahyang saya, Tuhan, pahala sembahyang saya, sembahyang wajib, sembahyang sunnah, nawafil, rawatib, nih Tuhan setor. Datang orang ujug-ujug, sebentar Tuhan, apa mas? Dari Jawa ini. Ini orang bener ahli sholat, tapi waktu di dunia, Masya Allah, saya ini pernah difitnah sama dia. Hancur nama baik saya, tercoreng arang di dahi. Di dunia saya nggak bisa balas karena dia orang gedean. Sekarang saya menuntut balas. Benar nih orang kamu fitnah. Benar Tuhan, benar. Sini pahala sembahyang, kasih dia. Pahala sembahyang lo, kasih dia. Buras. Ini pahala zakat saya Tuhan. Datang lagi orang. Sebentar Tuhan, dia waktu di dunia memang ahli zakat, suka sedekah, tapi dia pernah makan harta saya dengan cara yang zalim. Sertifikat saya digadein. Habis anak cucu saya sengsara. Benar? Iya. Siniin pahala zakat lo, kasih dia. Kasih. Kasih. Tapi kasih. Boros. Tuhan, ini pahala puasa saya Tuhan, Senin Kemisnya, Ramadannya, 6 hari Syawalnya. Ini datang lagi orang, lapor Tuhan, dia memang tukang puasa, cuma ahli fitnah. Saya pernah difitnah, dijelek-jelekin, berdalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Iya, pahala puasa lo, kasih. Kasih. Tinggal sedikit-sedikit, kasih. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahala kebaikannya sudah habis, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum nutup kesalahan yang dia kerjain sesama manusia, ukhiza min khatayahum, diambillah dosa-dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia makan hartanya secara zalim, kemudian dikasihkan ke dia. Ini bangkrut nih. Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal ibarat dagang, modal habis, tagihan utang datang terus. Dosanya belum ketutup. Ukhiza min khatayahum, diambillah kesalahan orang yang dia fitnah, dia caci maki, dikasih dia. Wa ukhizatin nar, akhirnya dia diserahkan kepada neraka. Na'udzu. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Orang dia fitnah, harta orang dia makan secara zalim, darah orang dialihkan dengan alasan yang tidak benar. Dia baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Terkait dengan hadis yang disampaikan tadi, maka ini artinya upaya mendorong kita untuk melakukan silaturahmi. Karena tidak semua keluarga kita berada di Jakarta, bahkan lebih besar kemungkinan ada di kampung. Mudiklah kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ini. Sekali lagi, dalam konteks menyempurnakan ibadah puasa.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan apa? Dengan silaturahmi. Kalau kita dosa kepada Allah dengan ibadah Ramadan, insya Allah, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni segala dosa yang sudah lalu. Dosa kepada Allah. Sedangkan kita enggak hanya berdosa kepada Allah, kita bersalah kepada sesama manusia. Sesama manusia. Kepada Allah kita taubat langsung kepadanya. Kepada sesama manusia, Allah belum akan memberikan maaf kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Maka sering diajarkan para ulama kita, dosa kepada Allah syarat taubatnya 3. Nyesel, janji nggak ngulangin, ninggalkan kejahatan. Tapi kalau dosa kepada manusia syarat taubatnya 4. Yang 3 tadi itu tambah 1. Kalau menyangkut hak-hak manusia, kembaliin haknya. Syarat taubatnya 4. Jadi kalau saudara nyolong sendal, itu dosa. Syarat taubatnya nyesel, janji nggak ngulangin, ninggalkan perbuatan nyolong. Yang keempat, sendal orang pulangin. Ini menyangkut hak orang. Nggak bisa tobat, Tuhan nggak lagi nyolong sendal, dibekap terus. Nggak bisa tuh. Itu menyangkut hak manusia. Inilah sulitnya kalau menyangkut hakul adami, karena harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini yang mendorong kita untuk pulang mudik. Itu nggak wajib sih, yang wajib silaturahminya. Medianya bisa macam-macam. Karena ini hal yang nggak wajib, mudiknya ya, silaturahminya wajib. Tapi kan silaturahmi bisa by phone, bisa surat, bisa email, bisa macam-macam lah. Sekarang zaman canggih. Bisa BB. Bisa pakai BB. Iya. Yang wajib itu silaturahminya. Karena itu yang penting, jangan maksain diri, jangan ngoyo, jangan membahayakan jiwa. Pokoknya gue mah apa juga gue lakuin asal bisa mudik. Urusan bagaimana entar. Pokoknya gue pulang kampung dulu, nyohor lagi di kampung supaya di Jakarta jadi orang berhasil. Meredit motor buat ngampung supaya di Jakarta tanda berhasil. Balik dari kampung ke Jakarta bawa bendera putih. Nyerah Pak. Diserahin lagi tuh motor. Janganlah maksain diri. Janganlah memaksakan apa yang tidak ada pada kita. Yang wajar-wajar sajalah. Yang wajar-wajar saja. Karena memang silaturahmi yang wajib. Adapun mudiknya, kalau kondisi memungkinkan, kenapa tidak? Kalau tidak, banyak sarana yang bisa kita tempuh untuk melakukan silaturahmi ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Waduh, baru aja saya mau kredit mobil tadi, nggak jadi dah. Biar sohor. Halo, sudah ada penelpon yang tersambung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana nih Pak? Bapak Indro. Bapak Indro di? Bapak Indro di Semarang. Bapak Indro di Semarang. Silakan Pak Indro, pertanyaannya Pak. Iya, mau tanya ke Ustaz Zainuddin. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Saya untuk apa itu? Halo. Untuk mudik itu apa? Kalau kita harus menaati itu aturan-aturan lalu lintas itu yang iya Pak. Lebih apa? Gimana Pak? Iya. Itu kan aturannya kalau lebih dari 2 orang kan berjalan, kalau kita melanggar itu apa pahala kita akan berkurang atau gimana itu Pak? Oh, maksudnya mudik memaksakan diri sampai melanggar peraturan lalu lintas gitu, memaksakan diri naik motor 4 orang yang seharusnya 2 orang jadi 4 orang atau 5 orang gitu Pak ya, sampai bawa barang gitu Pak ya. Oke, nggih. Nah, yang kayak gitu gimana gitu ya Pak? Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ya, bingung nanya. Iya. Berikutnya silakan. Terima kasih Pak. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Siapa? Bapak, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa? Belum ada? Ada? Oh ada. Oke, silakan Ibu. Apa pertanyaannya apa? Ada yang mau nanya? Siapa? Ibu? Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bermasalah tentang mudik. Kalau seandainya kita kan sekarang memang tidak wajib Pak Ustadz ya, silaturahmi mudiknya tidak wajib, namun silaturahminya wajib. Tetapi kalau misalnya kita punya salah sama orang tua yang orang tua nggak maafin gitu, nggak maafin anaknya tanpa anaknya harus datang gitu. Tetapi kita tidak punya uang untuk pulang. Kan ada orang tua yang memang orang tua kan kadang-kadang keras kepala juga karena sifat manusiawi lah gitu ya. Manusiawi lah keras kepala ya. Nah maksudnya gimana kalau seandainya dia tidak bisa pulang tetapi orang tuanya marah kalau tidak bertemu dengan orang tua minta maaf langsung, tidak akan dimaafkan gitu. Terima kasih. Pertanyaannya dua, susah gampang, tapi gampang kali jawabannya. Tapi jangan mana-mana buat Anda yang ingin tahu jawabannya, atau mungkin Anda merasa punya permasalahan yang sama ya dengan Ibu siapa tadi namanya Ibu? Ibu Hayati. Ibu Lurah katanya. Iya ya. Iya Ibu Lurah, waduh Bu. Ibu Nur Hayati. Ya, oh ada yang mau nanya juga, Bapak? Ya, silakan Bapak, langsung pertanyaan. Itu sudah nyala mic-nya, Pak. Silakan. Sudah tidak usah diketok, langsung pertanyaannya saja, Pak. Iya. Begini Ustaz. Yang saya baca yang saya baca di Quran itu tidak ada yang namanya minta maaf, tapi memberikan maaf. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah aduhas samawati bil mutaqin alladzina nabi sawadara wal qazimin wal afina 'anil nas. Jadi enggak ada minta maaf, memaafkan dulu. Bagaimana Ustaz? Ya, baik. Bapak namanya siapa, Pak? Haji Muhammad Aras Muin. Haji Muhammad Aras Muin. Oh, Haji Muhammad Aras Muin. Baik, nanti jawabannya 3 buah pertanyaan. Kalau Anda memang merasa pertanyaan tadi mewakili pertanyaan Anda di rumah, jangan kemana-mana. Jawabannya akan hadir sesaat lagi. Jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, di segmen sebelumnya sudah ada 3 pertanyaan dari jamaah dan juga penelpon yang ada di rumah. Yang pertama adalah bagaimana dengan orang-orang yang pulang kampung tapi tidak mengindahkan peraturan lalu lintas, tidak tertib di jalan gitu ya. Baik itu dari menggunakan kendaraannya ya, ataupun juga tidak mentaati peraturan yang berlaku di jalanan. Yang kedua adalah bagaimana dengan orang yang tidak pulang kampung ya, karena dia sebenarnya mau pulang kampung, tetapi orang tuanya tidak bisa memaafkan dosa-dosa anaknya kalau anaknya tidak langsung ketemu muka. Nggak bisa cuma lewat telepon, katanya Kiai kan tadi silaturahim cukup lewat telepon, ya kan. Nah, yang ketiga tadi pertanyaan dari Bapak tadi bicara mengenai di dalam Al-Quran bukannya perintah itu bukannya kita meminta maaf, tetapi kita harus memaafkan. Nah, bagaimana penjelasannya Kiai? Silakan. Suasana batin orang yang pulang mudik itu memang full bahagia. Kalau hatinya bahagia, biasanya penderitaan badannya nggak pikirin. Mau di sambungan kereta jadi, robos lewat jendela ayo, di kamar kecil jadi. Bayangin ke Jogja dari Jakarta kamar kecil banget ngap itu. Tapi suasana batin. Sama juga orang pergi haji. Orang pergi haji ke Mekah, kalau dipikir secara biologis ngapain sih? Duitnya puluhan juta, rumah ditinggal, kendaraan ditinggal, sampai sana berdesakan jutaan manusia, tidur kurang. Orang pergi haji kan dari rumah doang kayak jenderal, sampai sana kopral. Bener. Tapi mau lagi, suasana batin. Bahagia, kalau hati bahagia, penderitaan badan gak terasa, semotor berlima. Dengan mengabaikan resiko. Nah, bahagia. Karena itu yang kita cari bukan cuma baik, tapi juga benar.
Menjaga jiwa wajib, menjaga keselamatan wajib, mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas perlu, supaya selamat kita, selamat orang lain. Karena itu nggak benar kalau lalu melanggar rambu-rambu lalu lintas, menaiki kendaraan melebihi batas kepatutan, karena berulang kali sudah jadi pelajaran. Kapal motor tenggelam, mobil tabrakan. Kenapa? Melebihi kapasitasnya. Jadi itu jawaban saya untuk yang pertama. Janganlah kebahagiaan batin ini karena bisa pulang mudik menyebabkan kita lalai dari keharusan yang mesti kita kerjakan. Satu. Yang kedua, bapak kita, orang tua kita kemauannya keras, bukan kepalanya keras, kemauannya. Jangan bilang bapak keras kepala, bapak mau bener aja udah. Kemauannya keras itu. Nah, kalau sampai ada keluar ucapan lo nggak gua ridoin kalau nggak pulang, itu mah utang juga wajib tuh. Untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar manfaatnya. Cuma kalau jadi orang tua jangan gitu-gitu banget. Ya. Lah gitu-gitu amat sih, amat aja nggak begitu. Harus ada proses imbangan demokrasinya. Sama juga dalam Islam, istri wajib taat. Ya. Ya. Tapi suami nggak boleh sewenang-wenang. Ya. Yang kedua, tadi diam aja. Istri wajib taat. Suami nggak boleh sewenang-wenang. Yang benar kalau nyawa tuh supaya seimbang lah. Ada demokrasinya. Yang ketiga, memang dalam Quran disebut wal afina 'anil nas, itu pada saat menceritakan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu sifat orang yang bertakwa, al 'afina 'anil nas. Kenapa Quran menonjolkan memberi maaf bukan meminta maaf? Sederhana jawabannya, memberi maaf jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Kalau minta maaf mah gampang, maafin gue ya, udah. Tapi memberi maaf itu kan dalam posisi di atas. Orang lagi perlu sama kita kasih, itu dahsyat. Oleh sebab itu ada sebuah takwil hadis, orang Islam kalau bertemu yang terbaik yang dulu ngasih salam. Yang bukan siapa yang salah, yang lebih dulu minta maaf dan yang lebih dulu memberi maaf, itu sama baiknya. Karena memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf, maka dia dicantumkan dalam wal afina annas. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang yang bertakwa yang mampu ngelakonin itu tuh, wal afina annas. Orang yang posisinya sudah dekat dengan Allah mau memberi maaf. Karena itu sulit. Kita dalam posisi yang jaya. Dan ini Rasulullah SAW memberikan banyak contoh. Satu hari lagi tidur di keluar masjid Madinah, datang orang kafir bernama Da'sur. Udah lama ngincar kapan Muhammad sendirian. Dilihat Nabi tidur sendirian, disamperin, cabut pedang. Muhammad, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri. Kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang tolong kamu? Yang digertak Nabi. Tenang aja beliau bangun dari duduk. Allah akan tolong saya Da'sur. Allah akan tolong saya. Ini kalimat Allah kalau diucapkan orang yang batinnya bersih, pengaruhnya lain, Pak. Kita mau nyopet aja bismillah dulu, bagaimana anjur. Ini kalimat Allah diucapkan orang yang batinnya bersih, menggetarkan jiwanya dan jiwa orang lain. Da'sur gemetar, keringat dingin, bercucuran, pedang jatuh ke tanah. Diambil sama Nabi itu pedang. Da'sur, kalau saya tebas batang lehermu sekarang, siapa tolongin kamu? Gak ada Muhammad. Gak ada, tapi bercanda itu Muhammad. Jangan diambil hati deh, bercanda. Ini Da'sur, pedangmu, jangan ulangi lagi.
Begitu mudah. Ini wal afina anin nas. Begitu mudah kalimatnya nas ya. Memaafkan manusia. Bukan sesama muslim ini. Wal afina anin nas. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau ngabisin jiwanya. Wal afina anin nas. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu hanya muttaqin dalam konteks ayat ini tadi yang melakukan wal afina anin nas, memberi maaf. Kita wajib meminta maaf. Perkara orang mau maafin apa enggak itu urusan dia sama Allah. Kalau dia mau masuk kategori muttaqin, dia harus wal afina anin nas, memberikan maaf. Ya, baik. Terima kasih banyak Ki, luar biasa. Nah, ini satu masukan buat kita nih pada saat nanti perayaan Hari Raya Idul Fitri, biasanya kan saling maaf-memaafkan. Nah, yang minta maaf sama yang memaafkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muttaqin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah dan juga pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, nanti kami akan hadir dengan kuis Oli Top One, persembahan khusus untuk Anda pemirsa, khususnya buat Anda yang selalu setia menyaksikan acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Dan nanti Kiai Haji Zainuddin MZ akan kembali lagi melanjutkan tausiahnya, dan juga nanti insya Allah akan hadir di sini Bapak Haji Fauzi Bowo bersama-sama dengan kita. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tadi kita sudah bahas tentang berbagai macam kejadian atau hal yang terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya adalah budaya mudik. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan, Kiai. Nah, bagaimana? Apakah bisa dibenarkan jika kita sengaja tidak mudik atau menghindari silaturahim dalam rangka untuk menghindari pertengkaran? Misalnya gini, ada orang yang mudik, begitu dia mudik ketemu sama orang yang seharusnya dia bisa maaf-maafan malah berantem. Pulangnya malah yang hubungannya tadinya biasa-biasa aja jadi malah makin buruk. Kalau kayak begitu, boleh nggak dia nggak mudik? Ya, kalau ada kecenderungan pulang jadi ribut, nggak pulang lebih bagus. Itu masuk darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah, pertama, mudik itu yang penting jangan maksa-maksain diri. Satu itu. Yang kedua, jangan mengada-ada supaya dibilang di Jakarta berhasil. Itu nanti jadi perangsang buat teman-temannya di kampung. Wah, dia sukses tuh, dia balik kita ikutnya, bererot lagi kemari. Jakarta udah segini-gininya ini. Ya bukan nggak boleh, boleh saja, tapi hidup di Jakarta nggak seenak yang dibayangkan orang, nggak seenak yang dibayangkan orang. Oh, motor, saya bilang tadi ngambil dulu di kampung kan nyor tuh, motor gua ini bayar belum? Motor gua, kerangsang orang di kampung dengan gaya hidup yang konsumtif. Apalagi iklan sekarang kan cuma ngedidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Itu aja iklan tuh, supaya kita konsumtif, melayani segala macam bentuk penjualan. 200.000 pulang bawa motor. Sekarang nggak pakai puluhan juta pulang bawa mobil. Itu menjebak kita pada gaya hidup konsumtif, dan ini nggak mendidik. Harusnya kita bangsa yang produktif. Tapi itu iklan cuma ngejarin kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Kita menghadapi persaingan bisnis dengan Cina kepepet. Kenapa? Kita nggak produktif. Jangan jangan produksi-produksi besar. Makanan ringan aja kita udah kepepet. Coba. Yang namanya pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, fried chicken, pan udah nyampe latar rumah kita. Iya Bu? Bu? Sementara ongol-ongol, gemblong, apa lagi?
Ya lu sebutin aja deh. Kue cucur. Kue cucur. Enggak apa-apa hamburger dijual di Kuningan asal gemblong laku di New York. Ini kan perdagangan bebas. Perdagangan bebas, kita harus mampu bersaing. Dan itu enggak mungkin kalau gaya hidup kita konsumtif, belanja melulu, ngargain barang orang melulu, produksi kita enggak kita banggain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jangan memaksa-maksa, jangan mengada-ada pulang mudik itu. Apa adanya saja, sehingga hidup nggak ada beban. Ya baik, terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Jadi jangan maksa-maksain kalau mau mudik ya. Nah kebetulan bicara mengenai budaya mudik nih, kebetulan di sini sudah ada seorang psikolog, Mbak Tika Bisono. Assalamualaikum Mbak. Boleh dipegang mic-nya Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Apa sih Mbak, kalau kita ngelihat dari sisi personal orangnya itu sendiri ya, ini kan sudah begitu membudaya di Indonesia ini. Begitu Idul Fitri, ya udah pulang kampung. Itu ada mindsetnya kita. Nah, buat kita sendiri ada nggak sih manfaatnya kalau kita pulang kampung itu? Lebih banyak mana? Manfaatnya atau banyak kerugian dari sisi psikologis ya? Silakan Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum buat Pak Kiai, David, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di sini. Memang kalau mudik itu ibaratnya kan kayak cuti gitu ya, kayak cuti dari kerja, kayak cuti dari kegiatan rutinitas gitu ya. Dan ketemu handai tolan itu kan juga hari gini gitu loh. Kalau nggak mudik kapan ketemunya gitu ya. Di daerah-daerah itu se-RT se-RW aja belum tentu kenal juga kok gitu loh. Walaupun kita bicara kelas kabupaten, kelas kampung, kelas dusun gitu ya. Bahkan banyak pimpinannya kalau boleh saya bilang itu malah lebih baik di luar dari tempatnya daripada ngurusin masyarakatnya gitu ya. Jadi mudik ini jadi kayak Tuhan baru gitu loh Pak Kiai gitu ya. Jadi kalau nggak mudik rasanya nggak afdol. Padahal kan nggak gitu ya kan. Jadi kayak baru-baru ini ada yang kecelakaan yang mau ke Lampung itu kan. Yang bawa bayi di tengah terus pakai selendangnya, kebetulan yang menjulur gitu, selendangnya nyerimpet di roda dan akhirnya dua-duanya kena roda, jatuh dan bayinya langsung meninggal, istrinya luka parah ya. Dan ini nggak ada, saya juga ngeliat di media misalnya ya, ada apa iklan-iklan sosial untuk hati-hati kalau naik motor, kalau gendong, alat gendongnya harus seperti apa, itu kan nggak ada. Nah sementara orang-orang secara emosional aja ya, jadi emosional mudik judulnya ya, mudik emosional, nggak mudik rasional, padahal mudik itu harusnya rasional juga gitu ya. Jadi kalau mudik emosional ya gitu tadi. Terus saya juga sering lihat itu Pak Kiai, sepeda motor sekarang berubah bentuknya. Itu mulai ada papan panjang gitu di belakang tempat duduknya ya, untuk naruh barang tuh Bapak Ibu ya. Jadi motornya udah nggak tahu itu motor apa ya itu ya. Karena ada tambahan papan panjang gitu. Modifikasi Mbak. Modifikasi. Dan itu ada yang naruh barang di belakang terus dia tak sambil sandaran jadi dia tidur. Itu motornya jalan gitu ya. Jadi saya pikir kalau waktu itu pemerintah bulan Agustus kalau nggak salah bilang pemudik naik motor nggak boleh katanya gitu ya. Ya omdok pemerintah gitu kan. Tapi Mbak setuju nggak dengan regulasi pemerintah itu? Enggak juga. Jadi pemerintah juga nggak bisa emosional bahwa mudik nggak boleh naik motor. Lu ya boleh aja dong. Tapi harus motornya digimanain, penumpangnya harus seberapa beratnya, bebannya harus seimbang dengan konstruksi motornya kan gitu. Ataupun jadi kalau nggak diberikan kendaraan alternatif, bus yang nyaman. Lambok gitu ya, nyiapin bis-bis gitu loh. Gitu ya. Jadi orang nggak jangan cuma perusahaan aja yang nyiapin bis-bis gratis, tapi juga pemerintah. Baik, ya terima kasih banyak Mbak Tika Bisono. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada saran atau juga masukan ya dari Mbak Tika Bisono, seorang psikolog juga, dan juga buat Anda pemirsa, nanti sampai kita menunggu kedatangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo, kita akan tanya-tanya sama beliau bagaimana nih, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka banyaknya warganya yang mudik. Ternyata orang Jakarta sedikit jumlahnya. Nah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita sama-sama bisa mengikuti kuis bersamaan dari Oli Top 1. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijri.
Ya pemirsa tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Bakri Kuningan. Ya seperti janji saya tadi bahwa insya Allah akan hadir di sini ya bersama-sama kita yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang udah menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jakarta jadi sepi nih Bang. Seneng dong Bang. Ya mau sepi mau enggak. Sebagai orang yang ngurusin Jakarta, saya kira mesti 24 jam standby. Standby, siap. Tapi saya ingin mengucapkan tentu selamat jalan buat warga Jakarta yang akan mudik dan berlebaran di kampung halamannya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Amin. Begitu juga nanti perjalanan kembali ke Jakarta. Ya. Memang kami menyelenggarakan punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk menjamin terutama keselamatan perjalanan ini. Ya, dan tentu juga menjamin supaya tidak semua yang ingin mudik ini bisa berangkat pada saatnya. Ya. Saya gembira bahwa semua sarana prasarana sudah siap, kereta api, bis, juga angkutan lain, angkutan udara. Tahun ini lebih banyak yang naik pesawat terbang. Lebih banyak yang naik pesawat terbang tahun ini. Ini bukti bahwa daya beli warga Jakarta itu memang cukup tinggi. Meningkat, ya. Nah ini semua karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang berangkat pulang kurang lebih 2,3 juta. 2,3 juta. Jadi banyak. Dari jumlah penduduk Jakarta dari 9,6 juta penduduk Jakarta. Jadi kalau besok-besok jalan-jalan di Jakarta, insya Allah lebih lancar. Lebih lancar. Ya. Tapi saya ingin bilang begini, Bit. Iya, iya. Ya, jadi tugas pemerintah dan tugas negara itu saya kira sebenarnya tidak lain adalah menjalankan perintah Allah. Dalam surat Al-Quraisy Allah berfirman, ini saya bacain singkatnya aja. Allazi at'amahum min zu' wa amanahum min khauf. Ya. Kita bantu untuk menyediakan makan bagi yang kelaparan dan juga menyediakan bagi mereka yang ketakutan rasa aman. Ya, dari itu ini adalah tugas sekaligus juga menjalankan perintah Allah. Ya, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa membantu kelancaran dari niat para warga Jakarta yang ingin mudik. Baik. Kemarin juga banyak yang mudik bareng. Ya. Nah, saya bersyukur alhamdulillah pabrik motor juga sekarang di Jakarta ini menyelenggarakan mudik bareng tapi nggak naik motor. Naik bis. Naik bis. Karena apa? Karena angka kecelakaan para pengendara sepeda motor ini relatif tinggi. Iya. Jadi motornya dikirim naik truk, orangnya dikirim naik bis. Jadi aman ya, insya Allah. Insya Allah aman. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan begitu. Amin. Ada nggak program khusus gitu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya? Atau bekerja sama dengan pemerintah pusat, misalnya kendaraan bantuan atau apa segala macam gitu? Itu kita bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, dengan Polda di provinsi lain, dan juga dengan Jasara Harja. Itu ada pos keamanan sepanjang perjalanan, ya, kemudian juga pos kesehatan sepanjang perjalanan. Itu merupakan bagian daripada rencana pengamanan jalur mudik ini. Subhanallah. Ya, jadi kita kalau mudik kita ngerasa aman. Nah, sekarang kalau jalur mudiknya biasanya kan pada saat kita mudik ninggalin rumah nih untuk pengamanan kayak di rumah-rumah nih gimana? Itu lagi musim rampok nih sekarang katanya. Selama bulan Ramadan barangkali saya juga banyak keliling ke tempatnya para ustadz, para ulama di sini. Saya tidak pernah lupa menitipkan kepada warga ibu kota Jakarta supaya membantu saudara-saudaranya. Yang pulang biar pada pulang tenang dah. Ya. Kita yang nggak punya kampung, nggak punya desa, kayak Ustaz Zainuddin, kayak saya, ya. Ini jalan ibadah. Jalan ibadah bagaimana kita membantu mengamankan lingkungan kita, membantu memberikan ketenangan kepada saudara-saudara kita yang berangkat mudik. Ya. Mudah-mudahan ini ibadah kita juga diterima Allah. Amin. Tapi ibadah jangan nyuruh-nyuruh orang lagi. Ya kalau giliran siskamling kita rame-rame begitu. Ya. Jangan sampai karena kita nyuruh-nyuruh orang lagi akhirnya
lingkungan kita itu tidak aman. Aman ya. Ya, malah kita saling nyuruh-nyuruhan, saling tunjuk gitu ya, nggak ada yang jaga malah nanti. Kira-kira ya. begitu. Baik, Pak Fogat terakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk warga DKI Jakarta yang saat ini sedang bersiap-siap untuk pulang, dan juga harapannya apa nanti kembalinya mereka ke Jakarta? Ya, ada satu lagi tentu pesan saya sebagai kepala pemerintahan di sini. Jakarta ini tadi David tanya penduduknya udah 9,6 juta. Ya. Bu, kira-kira banyak nggak 9,6 juta? Banyak, luar biasa banyaknya. Gitu ya Pak ya? Ya. Sekarang kalau 8 tahun tambah lagi kan makin hari makin padat di Jakarta ini. Jadi setiap melepas keberangkatan mudik itu saya juga berpesan, jangan gampang ngajak saudara-saudaranya, sanak familinya adu nasib di Jakarta begitu saja. Ya. Ya. Saya titipkan juga brosur persyaratan kependudukan di ibu kota Jakarta. Kalau ini di syarat-syaratnya terpenuhi, silahkan datang. Ya, Jakarta bukan kota tertutup, dan Jakarta ini milik kita semua, milik seluruh bangsa Indonesia. Tapi di sini ada aturan, dan aturan itu saya kira harus kita tegakkan. Biar padat juga kayak gini nih. Asal semuanya ngikut aturan, pada duduk rapi gini, dengerin yang ngomong, ya. Saya kira ada kenyamanan buat kita semua, ya. Dan ada keberkahan buat kita semua. Ya. Tapi coba kalau orang ini segini nih udah padat, main lompat-lompatan di sono. Ya. Yang ini gak tertib. Nah, bagaimana jadinya? Ya, nah, itu yang sering kali kita alami di ibu kota Jakarta. Ya. Ya, tapi kalau bukan begitu, bukan Jakarta namanya katanya. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan tertib di ibu kota Jakarta ini kita akan bisa menikmati ya kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya. Ya. Dan mudah-mudahan ini semua mendapat barakah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Fogat. Nah, pemirsa, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Memang ini hal yang begitu penting ya, di mana kita harus peduli juga terhadap saudara-saudara kita yang mau pulang kampung. Kita jagain rumahnya. Yuk, silaturahim ya, sebagai wujud kepedulian kita terhadap saudara kita. Dan buat Anda yang mau pulang kampung, ayo jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan Anda pada saat Anda berkendara. Baik pemirsa, tanpa terasa juga acara ini udah harus saya tutup dulu sampai di sini. Tapi ada sebuah tips nih. Idul Fitri memang adalah saat di mana umat Muslim di seluruh dunia bergembira. Rayakan sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan berakibat buruk. Seperti juga motor yang bisa dikebut terus, tapi harus sekali ngerem biar nggak celaka. Nah, biar ngeremnya pas, minyak remnya juga harus pas, tidak berlebihan. Baik pemirsa, di akhir acara ini saya David Ali undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbuka puasa, dan untuk doa penutup pada kesempatan kali ini kami berikan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Kiai, fadhol. Hadirin dan pemirsa TV One, beberapa catatan kesimpulan. Pertama, yang wajib adalah silaturahmi, bukan mudik. Tapi kalau bisa mudik, kenapa tidak? Kalaupun mudik, jangan dipaksakan, jangan mengada-ada. Patuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita semua. Dan sebelum berangkat mudik, hati-hati apa yang ditinggalkan di rumah. Kali-kali ada listrik yang belum dimatikan dan sebagainya, demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Kemudian yang kedua, pesan berharga dari Bapak Gubernur tadi, masyarakat kita ini kan Al-Quraisy itu, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Cukup kebutuhan pangan dan tumbuh rasa aman. Untuk sampai ke sana jawabannya cuma satu, falyabudu rabb hadzal bait. Itu fa'us syartiyah, jawabus syaratnya falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah dia menyembah Allah yang punya rumah ini, Ka'bah ini. Artinya, ayo kita dengan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang total. Dalam segala keadaan apapun, kita tetap hamba Allah, sehingga suatu saat Allah berhak mengakui kita juga sebagai hambanya. Karena jujurnya, kita hamba Allah tuh baru kata kita. Apa Allah ngakuin kita begini hari belum tahu nih. Ya. Dan gak otomatis, saya hambamu ya Allah. Iya ya, kata Allah. Enggak tuh, enggak. Orang tuh mau jadi hamba Allah yang total diuji lebih dahulu. Saudara-saudara, ini mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah. Dan Jakarta kita ini, walaupun begini banyak persoalan, begini kompleks masalah, tapi dapat kita
huni dan diselesaikan masalahnya dengan sesuai dengan aturan main yang ada. Untuk doa saya persilahkan Habib Mahdi Al-Attas memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tuslih bil qulub wa tantarku biha usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alim biha minna. Allahumma taqabbal siyamana wa sujudana wa ruku'ana bi jahi khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.